Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Lukman Sakura. Oke guys, pada video kali ini akan membahas lagi tentang bahasa Jepang, yaitu bab 14 gitu. Di bab 14 ini agak susah, yaitu adalah perubahan T gitu ya. Perubahan T dalam kata kerja. Nah, perubahan T ini akan selalu dipakai ke depannya gitu ya, dalam pola kalimat berikutnya. Hai, minasang. Kembali masuk, harus semangat ya. Oke, baik. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jika mau bertanya di kolom komentar atau bikin suatu kalimat, silakan ya. Kalau sudah, let's go. Hai, baik Minasang. Jadi di bab 14 ini kita belajar kata perubahan ya. Perubahan kata bentuk T. Ini agak susah mulai bab 14 ini gitu ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan bentuk T. Apa sih tujuannya bentuk T? Ya nanti akan kita dipakai ya. Selanjutnya akan dipakai terus sampai kapanpun. Ini adalah dasar pertama kali, jadi harus diperhatikan karena susah. Baik Minasang, jadi huruf sebelum mas itu bervokal ichiri ya. Ichiri itu menjadi ete. Ini su kecil Minasang, bukan su besar ya. Jadi su kecil menjadi ete gitu ya. Hai. Binimi menjadi engde. Ini dirubah ya. Binimi huruf sebelum mas, binimi ini diganti menjadi engde. Bentuk T-nya adalah engde. Baik. Terus huruf sebelum mas, huruf ki itu menjadi it. Terus huruf ki ya. Huruf sebelum mas itu berbunyi ki menjadi id. Terus yang di sini adalah si ya, si menjadi si t gitu ya. Si menjadi si t juga. Hai, kimas ini ki ya, kite, dan ikimas ini ite. Obt kudasai. Kalau dinyanyikan bisa guys. Ichirite binimingde ki ite ki ide sisite kite ite oboete kudasai. Terusnya, hai. Itu ya, supaya hafal dinyanyikan Minasang. Oke, sekali lagi. Ichirite binimingde ki ite ki ide sisite kite ite oboete kudasai tetoret. Hai. Lanjut Minasang. Jadi di sini ada kelompok 1, ada 3 kelompok. Yang pertama kelompok 1. Kata sebelum mas bervokal i gitu ya, bukan huruf i tapi vokalnya i. Diubah sesuai dengan rumus dan dihilangkan masnya gitu ya. Dihilangkan masnya lesne. Hai. Contohnya di sini kaimas menjadi kate kan iya, icirite gitu. Masnya hilang. Mochimas menjadi mote. Torimas menjadi tote. Asobimas menjadi asonde. Bia binimingde. Binnya menjadi engde. Masnya hilang. Ya, sinimas meninggal menjadi sinde. Nomimas minum menjadi nonde. Hatara kimas menjadi hatara ite. Ki ite ya, ki menjadi ite kan tadi. Lanjut, isogimas menjadi isoide. Hanasimas menjadi hanasite. Terus ikimas itu ite ya. Ite masuknya kelompok ke 1. Hai. Yang kedua, kata kerja kelompok kedua. Semua kata kerja yang sebelum mas bervokal e gitu ya, bervokal e gitu ya Kak. Apa misalkan tabemas gitu kan. Oke. Semua kata kerja sebelum mas hanya satu huruf saja gitu ya. Tabemas menjadi tabete. Jadi kelompok kedua itu masnya hilangkan saja, ditambahkan dengan t. Jadi huruf sebelum mas ini tidak dirubah apapun. Sama ya, tabete. Masnya saja hilangkan, ditambahkan t. Oke, sugi tomemas, tomete. Osiemas, osiete. Gitu ya. Oke, ya, dilihat dicermati di sini. Oke, di sini. Hai. Sukemas menjadi sukete.
Oke, abimas ya, abimas ini adalah khusus ya. Kelompoknya kedua. Abimas abite ya. Hai, karimas meminjam bukan kelompok ke satu, tapi kelompok kedua. Ingat-ingat. Oke, okimas bangun. Ini masuknya kelompok kedua khusus gitu ya. Orimas turun. Ini juga kelompok kedua. Tarimas cukup juga masuknya kelompok kedua. Orimas orite, tarimas tarite. Oke, mimas mite. Terus nemas nete. Terus ya. Silakan kalau kurang paham ditanyakan di kolom komentar. Hai, Sugi. Kelompok ketiga. Kata kerja kelompok ketiga hanya ada dua, simas dan kimas saja. Ya, simas ini melakukan gitu ya. Nah, oke. Ciri-ciri kelompok ketiga juga kata kerja tersebut bisa menjadi kata kerja dan juga bisa menjadi kata benda gitu ya. Nah, ini kalau simasnya dihilangkan kan menjadi bengkyo saja. Nah, kalau dijadikan menjadi kata kerja yaitu bengkyo simas. Ya, itu ciri-ciri kelompok ketiga. Dan ini kan dua suku kata ya, bengkyo, kaimono contohnya. Dua suku kata itu masuknya kelompok ketiga. Oke, bengkyo shimasu menjadi bengkyo shite, kaimono shite, soji shite, saka o shite. Nah, kimas ini tadi menjadi kite ya. Silakan. Hai, kata kerja bentuk te kudasai tolong artinya. Jadi kata kerja yang tadi sudah dirubah, semua kata kerja bentuk te ini tadi kelompok 3 2 1 nah ditambah kudasai. Ini artinya tolong minasang gitu ya. Tolong titik-titik, tolong tidur, tolong bangun, tolong pergi, tolong belajar dan yang lain sebagainya. Pola kalimat ini digunakan untuk memerintah, meminta dan menawarkan sesuatu ke lawan bicara gitu ya. Contohnya, rei sumimasen ga nihongo oshiete kudasai. Artinya adalah maaf, tolong ajari bahasa Jepang atau ajarkan bahasa Jepang. Hai. Maaf, tolong ajarkan bahasa Jepang seperti itu ya. Hai, Sugi. Ini Bang, dozo osake o takusang nonde kudasai gitu ya. Ini adalah meminta gitu ya. Memerintah sama saja sih konteksnya seperti itu. Dozo artinya silakan ya. Silakan minum osake atau minuman keras yang banyak gitu ya. Desu ka? Hai, Sugi. Baik, kata kerja bentuk te imas. Pola kalimat ini menunjukkan sesuatu atau aksi kejadian yang berlangsung gitu ya. Misalkan sedang masak, sedang belajar, sedang pergi, sedang-sedang yang lainnya. Gitu ya. Hai. Ichibang, Ana sang wa ima nete imas gitu ya. Jadi saudara Ana sekarang sedang tidur gitu. Nete imas. Nah, nemas saja kan tidur. Ya, tidur saja. Tapi kalau dirubah menjadi nete imas itu artinya sedang. Jadi aktivitas yang sedang berlangsung. Hai. Ni bangga ku sewa hiragana okaite imas. Jadi siswa sedang menulis hiragana gitu ya. Hai. Sang bang anata wa nani yoshite imasu ka? Kamu sedang melakukan apa? Sedang ngapain? Gitu ya. Hai. Dua o akete imas, sedang membuka pintu. Hai, yung bang junior sang wa ainun sang to hanashite imasu ka? Hai, saudara junior apakah sedang berbicara dengan saudara Ainun gitu ya? Hai, kalau iya berarti hanashite imasu. Ya sedang berbicara, kalau bukan tidak gitu ya. Iye hanashite imasen. Hanashite imas gitu ya. Bentuk negatifnya ya hanashite imasen. Imasen gitu ya. Tidak, sedang, titik-titik. Oke, Yongbang, kata kerja mas suka bagaimana kalau gitu ya. Bentuk ekspresi menawarkan bantuan atau melakukan sesuatu gitu ya. Hai, rei, ichi, nimotsu omochi masoka gitu ya. Bagaimana kalau barangnya saya bawakan? Jadi menawarkan bantuan kepada orang lain gitu ya. Sedang membawa barang berat gitu. Bagaimana kalau saya bantu gitu kan? Onegai shimasu. Kalau misalkan menerima bantuan itu, maka kita bisa menjawab dengan onegai shimasu dalam bahasa Jepang. Itu ya. Hai, ni bang tetsu dai masuka. Bagaimana kalau saya bantu?
Hai. Iye keko desu. Jadi kalau tidak menerima gitu ya, nggak apa-apa misalkan. Nggak mau dibantu misalkan. Keko desu. Tidak terima. Kasih desne cukup gitu. Iye dejobu desu. Tidak apa-apa. Desne dejobu artinya tidak apa-apa. Hai. Gobang kata pendaga, kata kerja gitu ya. Menyatakan kejadian alam yang dapat dirasakan dengan panca indera, mata, telinga, dan yang lainnya. Contohnya di sini adalah Amega Fute Imas, sedang turun hujan gitu ya. Garu Sangga Imas, Yukiga Fute Imas gitu ya, sedang turun hujan gitu ya. Kriska, Hoi. Sumimasen ga dipakai ketika untuk mengawali kalimat gitu ya, maaf gitu ya, maaf mau lewat, maaf tolong ambilkan pulpen, maaf saya mau pergi, maaf yang lainnya. Hai, bebas ini dipakai untuk pendahuluan awal pembicaraan, awal mau bertanya gitu ya. Hai, Ichibang sumimasen ga sasing otote kudasai, ini menyuruh ya, maaf tolong ambilkan foto gitu ya, tolong fotokan gitu. Terusnya hai, ini bang, shitsure desu ka? Shitsure desu ka juga sama dengan sumimasen ga. Nansai desu ka gitu ya. Maaf, nansai desu ka? Umurnya berapa gitu ya. Seperti itu. Oke desu ne. Wari desu. Hai, hayaku natte sumimasen. Hai, semoga bermanfaat ya. Bisa coret-coret di kolom komentar. Hai, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.